Dalam hadis yang lalu, sejauh pandangan mata. Hadis ini menggambarkan sejauh 70 dirak. Boleh kita pahami ini adalah batasan minimal luasnya kubur orang mukmin. Sedangkan hadis yang lalu batasan maksimal. Jadi sidra orang mukmin wateka gepuduk dalam kubu, gepuluah kubu geli Allah Taala minimal 70 dirak bina raya kubu ke. Bagi urangnya 70 dirak ke raya apa masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-faqih Abu Laisi Samarqandi, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, haddatsana Abul Qasim Ahmad ibn Hamzah, haddatsana Muhammad bin Salamah, haddatsana Abu Ayyub, haddatsana al-Qasim ibn bin al-Fudail an Harrani an Qatadah an Qasamah bin Zuhair an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha untuk beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza ihtadara atatul malaikatu bihariratin fiha misku wa dhabairul rihan. Sesungguhnya seorang mukmin apabila sudah dalam keadaan ihtidar, mendatangi akannya oleh malaikat dengan membawa kain sutra yang berisi misik dan bunga-bunga yang berbau harum. Watasilu ruhahu kama tasilu sya'rata minal ijin. Lalu malaikat itu mengeluarkan roh orang mukmin sebagaimana ia mengeluarkan sehelai rambut dari tepung. Wa yuqalu, dan dikatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan anka ila rahmatillahi ta'ala wa ridwanih. Hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, lagi diridai untukmu, kepada rahmat Allah Ta'ala dan keridaannya. Wa idza akhrajat ruhahu wada'at ala dhalikal misk warrihan. Apabila malaikat tadi sudah mengeluarkan ruh orang mukmin, ia meletakkan ruh orang mukmin di atas misik dan bunga-bunga yang berbau wangi. Watuyat alaihal harir, lalu dibalut ruh tersebut dengan kain sutra. Wa bu'itsa biha ila illiyin, dan dinaikkan hingga tercatat di illiyin. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini melanjutkan apa yang telah kita baca 2 minggu yang lalu tentang perjalanan ruh seorang hamba di saat keluar dari tubuhnya sampai tercatat pada tempatnya masing-masing, sampai didaftarkan pada tempatnya masing-masing. Dalam hadis ini Rasulullah bercerita bahwa seorang mukmin apabila dalam keadaan ihtidar, ihtidar itu yaitu dalam keadaan menyoba bahasa katanya bahasa Aceh nada, di mana ruh sudah berada di dada dan pandangan kita sudah tertutup terhadap dunia, terbuka terhadap hal-hal yang gaib yang semula tidak dapat kita lihat. Di saat itu seorang mukmin didatangi oleh malaikat yang membawakan kain sutra yang berisi minyak misik dan bunga-bunga yang berbau harum. Lalu malaikat dengan mengucapkan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mengeluarkan ruh orang mukmin dari jasadnya seperti dikeluarkan rambut dari tepung. Seperti itulah dikeluarkan. Setelah ruh orang mukmin dikeluarkan, lalu ruh itu diletakkan di atas minyak misik dan bunga-bunga tadi, lalu dibalut dengan kain sutra. Artinya dikafani dengan kain sutra, baru dibawa naik ke langit hingga dicatat di Illiyin, seperti hadis yang telah kita baca pada beberapa 2 minggu yang lalu. Seperti itulah kata Rasulullah perjalanan ruh orang mukmin. Wa innal kafira idza ihtadara atathu malaikatu bimashin min sya'rin fihi jamrun. Sedangkan orang kafir apabila sudah dalam keadaan ihtidar, ia juga didatangi oleh seorang malaikat dengan membawa kain yang berbulu, ya, yang di dalam kain tersebut terdapat bara api. Jadi beda kalau orang mukmin di dalam kain sutra, kain yang halus, ada minyak misik dan bunga-bunga yang harum. Tapi kalau orang yang akan meninggal itu orang kafir, didatangi oleh malaikat yang dibawa bukan kain yang halus, kain yang kasar, kain yang berbulu, di dalamnya berisi bara api. Fatunza'u ruhuhu intiza'an syadidan. Maka ketika itu malaikat itu sudah sampai, dicabutlah ruh orang kafir itu dengan cara mencabut yang begitu kuat. Wa yuqalu laha, dan dikatakan bagi ruh tersebut, ayyatuhan nafsul khabisah, hai jiwa yang jahat, akhriji ila rabbiki sakhitatan maskhutan alaiki ila hawanillahu adzabih. Keluarlah kamu kepada Tuhanmu yang marah lagi, yang marah terhadapmu, kepada kehinaan dan azabnya Allah. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh malaikat pun berbeda di dalam memanggil ruh orang mukmin dengan ruh orang kafir. Maka dengan ucapan kata-kata tersebut keluarlah ruh. Fa idza akhrajat ruhahu wada'at ala dzalikal jam. Apabila ruh orang kafir sudah dikeluarkan dari tubuhnya, malaikat yang membawa kain yang berbulu tadi meletakkan ruh tersebut di atas bara api, lalu dibalut dengan kain kasar. Wa innalaha nasyijan kanashil khilyan, dan sesungguhnya bagi ruh tersebut, kata Rasulullah, ada tangisan seperti tangisan kanak-kanak. Jadi ruh orang kafir di saat keluar itu menangis seolah-olah seperti anak-anak yang menangis, kata Rasulullah. Wa yutwa alaihal mis, lalu dibalut ruh tersebut dengan kain yang kasar. Fayadhhabu biha ila sijjin, maka malaikat itu membawa ruh itu ke Sijjin.
yaitu didaftarkan di Sijjin. Jadi kalau kita simpulkan para jemaah, hadis yang panjang yang kita baca minggu yang lalu dengan hadis ini menggambarkan sama. Cuma ini agak pendek hadisnya. Bagaimana perjalanan ruh orang kafir dengan perjalanan ruh orang mukmin. Mulai dari keluar ruh orang mukmin itu dengan nikmat dan dicatat di tempat yang tinggi. Sedangkan ruh orang kafir mulai dari keluar dengan sangat sakit dan kemudian dicatat di tempat yang sangat rendah, yaitu Sijjin. Warawa al-faqih Abu Ja'far bi isnadihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, meriwayatkan oleh Abu Ja'far dengan isnadnya bersumber dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ridha untuk keduanya. Innal mu'mina idza wudi'a fil qabri yusa'u alaihi fi qabrihi sab'una dira'an taulan wa tunsharu alaihi riyahin wa yustaru bil harir. Sesungguhnya seorang mukmin apabila ia sudah diletakkan di dalam kubur, diluaskan untuknya kuburnya sejauh sepanjang 70 dira'. Jadi Rasulullah mengatakan hamba yang mukmin kalau sudah diletakkan di dalam kubur, kuburnya itu diluaskan oleh Allah sejauh 70 dira'. Luasnya. Nah, dalam hadis yang lalu sejauh pandangan mata. Hadis ini menggambarkan sejauh 70 dira'. Boleh kita pahami ini adalah batasan minimal luasnya kubur orang mukmin. Sedangkan hadis yang lalu batasan maksimal. Jadi sidra orang mukmin wateka gepuduk dalam kubu, gepuluah kubu geli Allah Taala minimal 70 dira' benar raya kubu ke. Bagi urangnya 70 dira' ke raya apa masjidnya, maksimal sejauh pandangan mata. Wa tunsyaru alaihi riyahin, dan ditaburkan di atasnya berbagai macam bunga-bunga yang berbau harum. Jadi ke dalam kubur tersebut ditaburkan berbagai macam bunga yang berbau harum, wa yustaru bil harir, dan digelar untuknya kain sutra. Jadi sebagai alas tidurnya di dalam kubur digelar kain sutra. Fa in kana ma'ahu syai'um minal Qur'an kafahu nuruhu mithlu syamsi fi qabri. Jika orang mukmin itu punya hafalan Quran walaupun sedikit, dia punya hafalan Quran walaupun sedikit, maka hafalan Qurannya itu mencukupi cahaya di dalam kuburnya seperti cahayanya matahari. Jadi Quran yang kita baca-baca sekarang ini nanti para jamaah akan menjadi penerang dalam kubur. Quran yang nadanya hafai-hafainya minimal nada hafai Fatihah dia, nada hafai surah Al-Ikhlas minimal nada pada bawah surah hafai. Nah, dia nanti akan dijadikan oleh Allah seperti matahari yang menyinari kubur sehingga kubur kita terang. Wa yakunu mithluhu kamithli urusi tanamu. Orang mukmin di dalam kubur itu seperti pengantin yang tidur. Seperti pengantin di malam pertama tidur di atas ranjangnya. Seperti itulah. Wala yuqaduha illa ahabbu ahliha ilaiha. Tidak ada yang berani membangunkannya kecuali orang yang paling dia cintai di antara keluarganya. Artinya yang berani membangunkannya hanya kekasihnya. Pengantin tengah malam tengun, tho yang ya pugo. Karena mungkin ya tuang ya pugo. Kecuali Haji Umar papilom Joni kena ya pugo kanya. Dan nyo ada ya pugo. Ya, tho yang pugo yang ke perumoh yang je pugo ne budak hai cubang.
Seperti itulah enaknya tidurnya orang mukmin di dalam kubur. Fataqumu min naumiha ka'annaha lam tashma' minhu. Kata Rasulullah, maka kalau dia sudah dibangunkan, bangun ia dari tidurnya seolah-olah dia tidak puas terhadap tidur tersebut. Jadi orang mukmin watai gebudah lagi hansip belum tentang watai gebudah dalam kubur gepugau. Wa innal kafira yudhiqu alaihi qabrahu hatta tadkhula adla'uhu fi jawfihi. Sedangkan orang kafir apabila sudah diletakkan di dalam kubur, kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya masuk dalam rongga-rongganya. Artinya tulang-tulang rusuknya patah sehingga bersatu dalam rongganya. Seperti itulah orang kafir. Wa yursalu alaihi hayyatun ka'amsali a'nakil bukhti. Dan diutus untuk orang kafir di dalam kubur ular yang seperti leher unta atau sebesar leher unta. Fayakulanna lahmahu hatta la yadarna ala admihi lahman. Maka ular tersebut memakan daging orang kafir di dalam kuburnya sehingga tidak ditinggalkan di atas tulang sedikit pun daging. Jadi semua daging orang kafir itu habis dimakan oleh ular yang diutus oleh Allah ke dalam kubur orang kafir yang sebesar leher unta. Fatursalu lahu malaikatul azabi thummum bukmun umyun. Lalu diutus untuk orang kafir itu seorang malaikat azab yang berkarakter summum bukmun umyun, yang tuli, bisu, buta. Jadi seorang malaikat azab diutus untuk mengadab orang kafir dalam kubur oleh Allah yang dalam keadaan tuli, bisu, buta. Jadi malaikat itu tuli, bisu, buta. Ma'ahum maqami'u min hadid. Malaikat itu membawa pemukul yang terbuat dari besi, cambuk yang terbuat dari besi. Yadribunahu biha. Lalu malaikat itu memukul orang kafir dengan cambuk tersebut. La yasma'una sautahu fayarhamuhu. Malaikat itu tidak mendengar suara tangisan orang dalam kubur itu sehingga menjadi sayang. Wala yubsirunahu, dan tidak melihat sehingga menjadi kasihan. Jadi rahasianya kenapa Allah Ta'ala mengutus malaikat yang tuli, yang bisu, yang buta? Karena kalau malaikat yang seperti itu yang mengadab, maka kalau kita menangis, dia tidak mendengar tangisan kita sehingga dia tidak merasa kasihan. Kalau kita menghibah, dia juga tidak mendengar. Kalau kita kesakitan, dia tidak melihat karena dia buta. Tugasnya cuma memukul, 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 terus dia memukul tanpa ada belas kasihan. Seperti itulah adab. Fatu'radu alaihin nar bukratan wa asyiyah. Lalu dinampakkan kepada orang kafir itu api neraka bukratan wa asyiyah, setiap pagi dan sore. Artinya mulai pagi sampai sore, setiap harinya dia selalu melihat api neraka. Seperti itulah para jamaah, roh dan jasad yang sudah berada dalam kubur. Hadis pertama tentang cara keluarnya sampai didaftarkan. Hadis kedua, bagaimana ruh dan jasad itu kalau sudah ada dalam kubur. Juga terjadi perbedaan. Ruh dan jasad orang mukmin diperlakukan dengan perlakuan yang sangat baik, sedangkan ruh dan jasad orang kafir diperlakukan dengan perlakuan yang sangat jahat. Maka kita para jamaah ingin agar di saat ruh keluar dari tubuh kita,
kita dalam keadaan beriman. Jangan sampai roh keluar dari tubuh kita didahului oleh keluarnya iman. Beawai jitubit iman ilelam tubuh tu, baru hitubit roh nyo yang iyo tu. Artinya sekarang kita mungkin orang beriman, tapi tidak ada jaminan iman itu akan sanggup kita pertahankan sampai roh kita keluar. Hana jaminan, hana terjamin, hana sojud jamin loh. Jangankan kita, ulama besar di masa tabi'in, waliullah yang bernama Hasan al-Basri, di saat beliau ingin melamar seorang waliyah, seorang wali perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah memberikan pertanyaan, tidak mampu beliau jawab. Padahal Rabi'atul Adawiyah itu seorang wali juga di saat itu. Dilamar oleh Hasan Basri, ditanyakan di antara 4 pertanyaan Rabi'atul Adawiyah, wahai Hasan, kalau saya meninggal, apakah saya akan meninggal dengan beriman atau kufur kepada Allah Ta'ala? Apa kata Al-Hasan? Hadza minal ghaibi. Ini perkara gaib, kita tidak bisa menjawab. Artinya sehebat Hasan al-Basri saja tidak mampu mengetahui bahwa orang yang hidup sekarang ini sudah menjadi wali akan terjamin keluar dari roh dari tubuhnya dalam keadaan beriman. Haik jamin. Rabi'atul Adawiyah wali besar. Tapi han gujud kun li Hasan Basri munyo tingkat-tingkat roh yang pasti atena tubit dari atei tubit roh dari tubuh nuh dalam keadaan beriman. Han gujud kun. Apalagi tingkat kitanya pada apalagi kita. Jadi kalau kita mau berpikir-pikir para jamaah, terasa tidak ada waktu kita untuk bersenang-senang kalau ini belum bisa dipastikan. Monyohan lam tak pastikan bahwa getanyo akan tatubit dari donyanya dalam keadaan beriman, sanghan tajud bersenang-senang lom para jemaah. Sanghan roh tekem tu lom para jemaah. Kijut karena kita masih merasa susah. Seandainya getanyo tatubit dalam beriman, alhamdulillah, mulai keluarnya ruh dalam keadaan enak sampai dalam kubur dalam keadaan enak. Tapi bayangkan para jamaah kalau seandainya kita keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir, mulai dari keluar dalam keadaan yang sangat menyakitkan sampai di dalam kubur juga dalam keadaan yang sangat menakutkan para jamaah. Kalau kita mau bertafakkur tentang ini, mudah-mudahan tafakur kita itu para jamaah akan membuat kita lebih bersungguh-sungguh untuk berusaha mempertahankan iman, yaitu seperti ayat yang kita baca yang lalu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, kemudian ia istiqamah. Untuk mengatakan Rabbunallah ini mudah, apalagi kita terlahir dari rahim orang-orang yang sudah mengatakan Rabbnya adalah Allah. Tanya lahir ba urang iman, kamu iman juga lahir tu tanya. Mudah. Tapi yang susah tsumastaqamu ini, kemudian kita istiqamah di atas iman ini yang susah. Kenapa susah? Karena banyak sekali godaan yang membuat iman kita bisa runtuh. Ada godaan dari eksternal, dari pihak luar, yaitu iblis dengan para pengikutnya syaitan, yang siang malam, dari kiri kanan, dari atas bawah, dari depan belakang, terus dia mendatangi kita agar kita meninggalkan iman sampai kita meninggal nanti kelak.
Ada godaan dari pihak eksternal, dari dalam tubuh kita sendiri, dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu. Kalau mampu kita melawan yang dari luar, belum tentu kita mampu melawan yang dari dalam. Banyak orang yang mampu mengalahkan yang di luar, tapi dia terbunuh dengan musuh yang ada di dalam bentengnya, di dalam dirinya sendiri. Maka hati-hati, ada dua musuh besar yang akan terus berusaha merusak iman kita, yaitu iblis dan pengikutnya, dan nafsu yang ada di dalam diri kita, para jemaah. Maka hati-hati terhadap mereka. Qala al-faqih rahimahullah, berkata al-faqih, semoga Allah merahmati beliau, man arada ayyan juwa min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'atu asya. Al-faqih Abu Lais mengatakan, siapapun yang ingin terlepas dari azab kubur, kalau kita ingin kita terlepas nanti dari azab kubur, fa alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka wajib untuknya, kata al-faqih, melazimi 4 perkara. Jadi kalau kita ingin tidak merasakan azab kubur atau terbebas dari azab kubur, kita harus selalu setiap hari melakukan 4 perkara, kata beliau. Wa yajtaniba arba'ata asya, dan menjauhi 4 perkara. Jadi ada 4 yang harus kita lakukan selalu, dan ada 4 yang harus kita jauhi. Apa itu? Fa amma arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 hal yang harus selalu dia lakukan, fa muhafadzatus salawat. Yang pertama, menjaga seluruh salat fardu. Jaga sembahyang, Bapak. Jangan keluarkan salat dari waktunya. Jaga sembahyang. Betul-betul ini pupuk sembahyang. Baik ke kura-kura. Baik jangan gala anu sembahyang nawate. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kepada Allah. Salat ini kewajiban yang berwaktu untuk orang mukmin. Na wate-wate tertentu. Nenging inan kena mutulih wate. Nyan bawa nyan berbut. Baik niat pubut bawa lain. Sembahyang. Dan berusahalah kita melakukan salat ini dengan sempurna. Jangan asal-asalan, jangan terburu-buru salat. Ditanya ada sembahyang kadang terburu-buru mengkarat. Ada sembahyang sehingga sembahyang li katanya han khusyuk, hana khudu, hana sempurna, mutumaknina, hana mutumung katanya. Jangankan dah pegah mabih keun kadang. Keun bihana abih katanya. Nah, maka agar terbebas daripada azab kubur, jaga, perhatikan, sempurnakan salat. Yang pertama. Yang kedua, wassadaqah, menjaga, memelihara sedekah. Artinya senantiasa setiap hari bersedekahlah dengan jumlah berapapun yang kita mampu. Di pura nak sedekah. Di yang di yang hana terpaksa. Nah, kecuali yang dipaksa sedekah wajib. Nyan hanjut di yang tu nak Mekah terano terus thon terus nisab nak pegah ni yang ajuk jakut di yang hanjut. Ni ajuk ke yang galak nantah na aturan ni. Nyan dipaksa dengan aturan. Tapi kalau bukan sedekah wajib, silahkan Anda berikan untuk siapapun, kalau bisa untuk orang-orang yang lebih utama, dan berapapun. Pokoknya setiap hari benar tamu sedekah, para jemaah. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, menjaga qiraah Quran. Jadi setiap hari kita harus membaca Quran. Tip ura benar tak baca Quran tapi. Bejio dengan Quran. Minimal munyohana lu baca Quran daripada baca berita apa HP. But hadith lah minimal. Minimal. Anak pegah lu han le jino ta. Berat ke HP kita jino ka. HP kan han pernah dua terme, tapi Quran dua gitu. Nah HP katanya yang hana aplikasi Quran ba HP. Menyona HP na aplikasi Quran mungkin saja ke buka HP ke baca Quran.
Tapi HP hana aplikasi Quran, artinya dia tidak pernah membaca Quran. Quran lain behandong ke kalian, ba HP behandong ke Quran. Nah, pegah de ingin supaya terlepas dari azab kubur, tidak mungkin. Kalau ingin terlepas dari azab kubur, setiap hari lazimkanlah baca Quran. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bahwa seorang yang setiap harinya membaca Quran kurang dari 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang lalai. Menyotip uro kurang 100 ayat membaca Quran, nyan gecatat dro oleh Allah sebagai orang yang lalai. Orang yang lalai. Artinya minimal setiap hari 100 ayat. Bek kurang membaca Quran. Mahan ban kurang kagak catat sebagai orang lalai bak uronya. Nah, sedangkan katanya tidak ingin menjadi orang yang lalai. Nah, yang keempat, yang terakhir yang harus selalu dilazimi, wakasratut tasbih. Wakasratit tasbih. Perbanyaklah membaca tasbih. Boleh membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau bentuk-bentuk yang lain. Subhanallahil azimi wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi. Atau subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi midada kalimat. Atau subuhun quddusun. Nah, macam-macam. Pokoknya tasbih. Perbanyaklah setiap hari membaca tasbih. Nah, 4 ini menjaga salat, menjaga sedekah, menjaga bacaan Quran dan memperbanyak tasbih harus selalu dilakukan apabila ingin terlepas daripada azab kubur. Nyan pun macam modal gedanya inoidunya untuk tak peleh draw dari azab kubur man. Mana lain cara kecuali monyo rahmat Allah gepumate le gedanya malam atau ura Jumaat yang gepegah oleh Rasulullah, man mata yaumal jumu'ah au lailataha amina min azabil qabr. Siapa saja yang mati hari Jumat atau malamnya aman dari azab kubur. Mangka hanan depu rane baca mati nyok kada depu malam Jumaat ana baca nyoli kana jaminan kawaga jamin je nyok kada depu baca mati ni rone hang malam Jumaat ana payah bacanya manyo ana depu dak koi dak nyok lu Jumaat baca mati tu le habis malam Jumaat pai ta mong mugrib Sabtu ka baru mati tu ana le kira kata mong Sabtu sebab bah dia gebang malam mugrib malam Sabtu Allah akbar baru mati dia bacut dulat mati dia nyo ana kira ni atau bacut awal mati dia golong gebang subuh hura Jumaat golong kira Jumaat mantong kira malam hameh mati dia nyan hana aman itu kecuali kita lakukan 4 perkara ini. Nyo kira yang kini ambek yo na tak baca dalam Al-Quran pun kira tak baca karena hana mesti dompak nak baca. Jadi menyono kira asaina ada semayang pastina ada baca seretuh buah ayat tu bro. Asaina ada semayang. Sebab ada semayang intanya kan 5 waktu 17 rakaat. Artinya 17 rakaatnya kan minimal 17 go ada baca Fatihah. Fatihahnya 7 buah ayat. 7 kali 17 badin. Kalau pas itu minimal nyan mentong katruh gertu tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Artinya monyohana ada semayang pasti lalai dah. Tapi monyohana ada semayang andruh sebagai orang yang lalai. Fa inna hadhil asya tudhi'ul qabra wa tusi'uh. Kenapa 4 perkara ini harus terus kita lakukan? Rupanya karena 4 perkara ini dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Wa amma arba'atul lati yajtanibuha, adapun 4 perkara yang harus kita jauhi, fal kidbu wal khiyanatu wan namimatu wal baul. Yang pertama dusta,
tulit, yang kedua khianat, yang ketiga namimah, adu domba, yang keempat kencing. Nyan put perkara. Nepuji tulit, jauhkanlah berbohong. Jangan pernah berbohong, jangan pernah berkhianat, jangan pernah mengadu domba orang lain. Kon jangan pernah kencing. Kencing tapi bukan jangan pernah kencing. Artinya kalau Anda kencing, pastikan benar-benar suci daripada kencing di saat istinja. Begleh betul-betul ten rai, betuntas ngetuhi. Bek hana tuntas. Bek akan ngetuhi nekalan sang nyok kabeh ina. Nerah aju. Le nerai ne pertama dalam lah. Tengah nak jat-jat trend itu bit terbodoh. Nyan kenyan penyebab azab kubur teman. Hana tuntas, hana abih datui, leh darah menteng nai tu bit bio, nyan penyebab azab kubur. Hati-hati pada jemaah. Nah, nyan perkara yang harus jauhi berbohong, khianat. Khianat artinya tidak menunaikan amanah dengan benar. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Artinya membawa suatu berita yang dapat memprovokasi orang lain. Nyatanya jamun kirim-kirim chat WA-nya cukup bahaya lu ngalat. Tak share geno, tak share gede, tak share muno, tak share mudi. Hanam dah baca kadang ju. Bantro bah HP danyo kata pinah ke HP orang lain ke dalam tak share. Padahal nyan kadang beritanya mau pakai orang. Nhưng mà đâu đi lấy nhưng kau đi lampu thang mungkin para jamaah no manteng kajian getanyo ba malamnya tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.